Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang bersedekah harta di jalan Allah, kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Jadi kita ini masing-masing sudah dibagi Allah rezeki. Saya 1, Datuk Sri 1, Tuan 1, Puan 1. Tapi bila saya sedekahkan, maka tumbuh 7 cabang. Dalam satu cabang ada 100. Apakah terhad hanya sampai kepada 700? Maka ujung ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas karunia-Nya. Jadi tajuk ini bukan dibuat oleh EJK, bukan dibuat oleh ustaz, tapi tajuk ini diambil dari ayat suci Al-Quran, bahwa sedekah menyuburkan rezeki. Sedekah itu diambil dari 3 huruf. Sedekah. Sedekah artinya benar, jujur. Sadaqallahul azim, Allah maha benar, Allah maha jujur, tiada dusta. Apa bukti orang beriman? Kalau memang betullah syahadat dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mana buktinya? Buktinya sedekah. Itu maka dia disebut dengan sedekah. Sedekah. Lelaki yang cinta kepada perempuan, cinta tak nampak. Betulkah dia cintakan perempuan? Maka bukti daripada cintanya itu sedekah, tapi pakai alif. Sedekah. Kalau sedekah tak ada alif, sedekah. Tapi kalau sedekah, sad dal alif qaf, sedekah artinya mahar nikah. Apa bukti lelaki itu betul cintanya? Maka dia bawa mahar. Lelaki yang cintanya betul, dia bukan cuma berani membawa mawar, tapi berani membawa mahar. Lalu kemudian sedekah itu juga bermakna tidak hanya benda. Ada digunakan infak, ada dipakai kata zakat, ada dipakai kata hibah, ada dipakai kata sedekah. Jadi tentang masalah ibadah harta ini ada 7. Pertama, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tapi yang amnya disebut sedekah. Ketika Allah bercerita tentang zakat, bunyinya tetap sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Padahal ini zakat, tapi dipakai kata sedekah. Apa maknanya? Bahwa sedekah itu am, baik yang dalam bentuk uang sedekah, padi sedekah, duit sedekah, perniagaan sedekah. Bahkan bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, likulli sulama minkum sedekah, tiap tulang-tulang ini ada sedekah. Macam mana bersedekah tulang sendi? Likulli tasbihatin sedekah, subhanallah subhanallah, wa likulli tahmidatin sedekah, alhamdulillah alhamdulillah, wa likulli takbiratin sedekah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Maknanya Allah maha adil. Bagi yang ada harta, dia bagi harta. Bagi yang tak ada harta, dia bagi sedekah tulang sendi. Bagaimana kalau menggerakkan tulang pun dia tak boleh? Maka inilah sedekah yang paling ringan. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah saudaramu pun sedekah. Kalau zakat, tak semua orang boleh berzakat, sebab zakat hanya ada nisab emas 85 gram. Di bawah daripada itu dia tak wajib zakat. Infak itu hanya benda. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berikanlah hasil daripada usaha kamu. Jadi kalau usaha dia berniaga, bagi harta niaga. Kalau usaha dia adalah bertanam tanaman, bagi benda. Tapi sedekah lebih ringan, lebih mudah. Yang tak ada harta benda, yang tak ada tanam-tanaman, yang tak ada emas dan perak,
maka dia boleh dengan tulang sendi dan dengan senyuman. Itu maka kalau kita buat box kotak, yang paling elok itu namanya kotak infak. Sebab kalau kotak sedekah, nanti bila lalu orang senyum saja. Sebab senyum juga adalah bagian daripada sedekah. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilan Allah? Kalaulah seandainya sedekah itu hanya bagi orang yang punya harta, apa kata orang yang tak ada harta? Macam mana kami nak berbuat baik? Allah Maha Adil. Tidak hanya satu jalan. Maka pintu surga itu ada salah satu pintunya namanya babus sedekah, bagi orang yang bersedekah. Walaupun dia tak berzakat sebab tak ada nisab, walaupun dia tidak ada berwakaf kerana tak ada tanah lebar untuk berwakaf, tapi dia cukup dengan bersedekah, dia masuk melalui babus sedekah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah al-adlul latif. Adil, latif, lembut. Banyak manusia adil tapi tak lembut. Allah Subhanahu wa taala keadilannya amat sangat lembut sehingga dia tahu perasaan orang yang beriman. Sedekah menyuburkan rezeki, menambah. Tapi juga sedekah menolak bala. Jadi kalau ada orang pagi dia bersedekah, lalu kemudian sampai petang dia tunggu, betul tak tazkirah Ustaz Abdul Somad di tunas hijau. Kalau tuan membeli nanas, cepat dipotong supaya tak layu. Namanya tunas tapi udah banyak pokok kayu. Saya nak cuba betul ke kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah subur rezeki. Lalu dia cuba sedekah pagi sampai petang tak ada pun dapat rezeki. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau bersedekah dapat rezeki, mana rezeki? Ada dua jawapan. Yang pertama, rezeki bukan hanya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang. Hari itu kenal dengan sahabat yang baik, rezeki. Hari itu dapat jiran yang baik, rezeki. Hari itu dapat nasihat yang baik, rezeki. Karena rezeki maknanya semua yang baik membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya kita selama ini dah dapat rezeki, tapi kita tidak menganggapnya sebagai rezeki. Ini kesalahan kita. Yang kedua, kita bersedekah pagi, sebetulnya dalam tulisan takdir di Lauhil Mahfuz, hari itu kita maaf na'udzubillah ada eksiden melanggar seekor kambing di jalan. Tapi kerana sedekah pagi itu Allah elakkan sehingga kita tidak jadi melanggar kambing. Boleh jadi kita lambat, kambingnya dulu lalu, atau kambingnya cepat, kita lambat, sehingga terelakkan daripada eksiden musibah. Itulah mengapa ada istilah orang Melayu sedekah tolak bala. Pindah rumah sedekah tolak bala, nak buka kebun sedekah tolak bala. Dari mana datang istilah sedekah tolak bala ini? Sedekah tolak bala dari hadis Nabi SAW. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Jadi banyak orang menganggap bahwa yang namanya balasan sedekah ada bendanya. Tapi boleh jadi balasan sedekah bendanya tak ada, tapi dia menolak musibah bala yang semestinya ada menurut ujian takdir Allah. Apakah boleh takdir itu ditolak? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang boleh menolak takdir kecuali doa. Dan satu lagi adalah sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, menolak bala. Makanya dalam hadis dikatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mahu subur rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Dengan bersilaturahim dia bersedekah. Lalu kemudian ayat ini bertembung dengan ayat Al-Quran. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, tak dapat ditambah walau sesaat. Ajal rezeki sudah ditetapkan Allah. Tapi kenapa dalam hadis ini dikatakan rezeki boleh bertambah dan umur boleh bertambah? Maka ada dua jawaban, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Jawaban yang pertama,
memang betul rezeki itu bertambah dan umur itu memang betul-betul bertambah karena sedekah dan silaturahim. Umur saya umpamakan 50, lalu kemudian karena bersedekah bersilaturahim ditambah Allah. Kenapa boleh bertambah? Padahal sudah ada takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa menghapus suratan takdir. Wa yuthbit, dan Allah kuasa juga untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena Allah yang memiliki ummul kitab, induk dari segala kitab adalah Lauhul Mahfuz. Jadi memang betul-betul boleh umur bertambah dan rezeki bertambah. Tapi ada jawaban yang kedua, umur tidak bertambah, rezeki tidak bertambah, tapi yang bertambah itu adalah barokahnya. Umur tetap 50, tapi barokah umur lebih daripada orang yang berumur 100 tahun. Makanya kadang ada kita tengok orang yang umurnya meninggal 25, 30 muda, tapi manfaat hidupnya untuk orang banyak. Sempat membina masjid, sempat menolong anak yatim, menyekolahkan fakir miskin, tahfiz Quran. Maknanya umur tak bertambah, tapi nilai umur bertambah. Untuk memudahkan kita memahami tentang bertambah tak bertambah ini, botol air minum yang ada di hadapan saya isinya 300 ml dan dia tidak boleh bertambah. Tak boleh bertambah, sebab kalau bertambah dia tumpah. Begitu juga di umur tak bertambah, tapi harganya boleh bertambah. Kalau isinya air putih mungkin harganya 3 ringgit, 5 ringgit. Tapi kalau isinya madu, maka harganya boleh menjadi 100 ringgit. Kalau isinya air zam-zam, berangkat haji dan umrah dulu baru dapat air zam-zam. Maknanya isi tidak bertambah, tapi nilainya bertambah lebih. Begitulah agaknya umur kita. Umur kita tak bertambah, tapi nilai yang diberikan Allah pada umur itu berlebih. Kenapa? Karena sedekah yang diberikan Allah kepada hati orang beriman, sehingga terbukalah dia. Adapun tentang masalah sedekah ini, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti pada hari kiamat kita semua berada di padang mahsyar panas terik. Selalu diungkapkan panasnya seperti sejengkal matahari dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena peluh hingga ke lutut, ada yang hingga ke pinggang, ada yang ke leher, ada yang tenggelam. Tapi kemudian ada orang yang tak merasakan panas sama sekali. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Mudah-mudahan di Labuan kita tak terasa panas, di padang mahsyar pun tidak juga kepanasan insyaallah. Itu karena sedekah kita. Lalu kemudian bagaimana dengan sedekah? Sedekah ini kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Begitu jugalah nanti di padang mahsyar, ada yang atapnya kuat kokoh, ada yang kurang kuat, ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas. Kita husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Pokok-pokok kayu semua tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit macam bulu kambing yang dihembus angin. Maka pokok kayu tak ada, rumah tak ada, kubah tak ada, semua tak ada, rata semuanya. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan arsy Allah, itulah orang yang bersedekah. Lalu kemudian hadis lain pula mengatakan, apa dia? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Datanglah seorang yang sakit lama tak sihat, minta fatwa kepada seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman bin Mahdi, ya, saya minta fatwa kepada engkau tentang penyakit saya. Kamu sudah berobat? Sudah. Sudah pergi ke tabib? Sudah. Sudah makan minum madu habba sauda? Sudah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, saya teringat satu hadis. Dawu mardakum bis sadaqah. Engkau cari suatu kampung yang mereka susah mendapatkan air kering, buatkan perigi di sana. Kata orang yang sakit ini, apa hubungan perigi dengan sakit saya? Sebab saya pernah mendengar hadis dawu mardakum bis sadaqah.
obati orang yang sakit dengan sedekah. Saya tengok sedekah yang paling elok adalah memberikan air, maka engkau buatkan. Dia pun pergi membuatkan perigi, dia upahkan sebab dia sakit. Lalu selepas itu orang kampung minum. Lalu selepas minum orang kampung berdoa, ya Allah, orang yang membuatkan perigi ini berikanlah dia kesehatan, panjangkanlah umurnya. Maka menurut akal tak ada hubungan antara sakit dengan perigi. Tapi bagi orang yang bertauhid, yang sakit itu datangnya ujian dari Allah, yang berdoa setelah dapat air dari perigi juga berdoanya kepada Allah, bertemu doa pada Allah Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka di antara ujian sakit, tidak ada orang yang sakit. Bezanya dulu kita menganggap penyakit itu sebagai laknat. Dalam Islam penyakit adalah salah satu cara Allah menaikkan darjah, memberikan pahala sabar, memberikan pahala ridha, dan menghapuskan segala dosa. Mudah-mudahan yang sakit diantara kita diberikan Allah kesembuhan dan kesehatan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Kalau ada penyakit, susah hati, kerisauan, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Allah Ta'ala mengampunkan, menghapuskan segala dosa dan kesilapannya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga bahwa sedekah itu menghubungkan kita dengan orang yang sudah lama mati, meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita meninggal dia. Mereka tidak disebut di alam akhirat karena dunia belum kiamat. Tapi mereka juga tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Maka antara akhirat dengan dunia ada satu alam. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Barzakh maknanya pemisah. Di sana akhirat, di sini dunia. Yang memisahkan antara akhirat dengan dunia adalah alam barzakh. Bila nanti dunia kiamat, barzakh hilang, dunia hilang, yang ada hanya akhirat. Lalu kemudian bagaimana kita ada hubungan dengan orang yang ada di alam barzakh? Hubungannya adalah dengan sedekah. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad. Kata Sa'ad bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ummi matat, mak saya meninggal, bagaimana saya berhubungan dengan dia? Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah sedekah saya ini sampai kepada dia padahal dia sudah mati meninggal dunia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad. Sa'ad bertanya balik, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, engkau bersedekah air minum. Lalu kemudian Sa'ad mengambil besi, cangkul, menggali perigi. Kenapa selalu dalam hadis-hadis Nabi itu tentang perigi? Karena memang di Jazirah Arab susah perigi, susah mendapatkan air. Adapun di tempat kita ini, Masya Allah, tabarakallah, air melimpah ruah. Maka kita cari apa yang susah. Oh, air banyak, tempat wudhu banyak. Yang susah itu adalah tempat salat. Akhirnya dibuatkanlah surau Ummi Khadijah. Maka mudahlah orang salat, 100 boleh, 200 boleh, sehingga orang yang lalu lalang susah mendapatkan orang berjalan. Ada orang yang sedang menikmati alam yang begitu cantik dan indah, ingat dia waktu sholat, singgah dia. Dan ketika dia sholat itu, sebelumnya dia berwudu, sebelumnya dia pula pergi ke tandas, memudahkan urusan orang. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan dia pada hari kiamat. Jadi hidup ini sebetulnya pendek, singkat, sekejap, tapi akhirat juga lama. Dan sebelum akhirat itu ada alam barzakh yang amat sangat lama. Kalau kita hitung kira sekarang sudah 1445 Hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Sekarang sudah 1445. Maknanya 1240 tahun sudah Imam Syafi'i di alam barzakh. Tapi tetap mengalir. Kenapa mengalir? Orang baca kitab mazhab Syafi'i, orang baca kitab Ar-Risalah, mazhab Syafi'i. Semua kita di Asia Tenggara ini, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand Selatan, Moro, Singapura, semua bermazhab Syafi'i. Oh, dia imam, dia hafaz Quran, dia ulama,
dia punya banyak murid. Bagaimana dengan kita? Maka di antara amal yang mengalir adalah sedekah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, hanya 3. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, keluarga. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Kata Nabi yarji'usnani, yang 2 ni balik ke rumah. Harta balik ke rumah, kereta balik ke rumah, selimut balik ke rumah. Dan yang kedua juga balik ke rumah. Anak, menantu, kawan, sahabat, semua balik ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya 1, itulah dia sedekah. Itulah mengapa orang dalam Islam disuruh mencari harta. Kenapa kita cari harta? Bukankah harta ini melalaikan kita daripada Allah? Mencari harta ini hanya membuat kita lupa berzikir. Dalam Islam mencari harta adalah untuk bekal selepas kita mati. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang membina masjid, orang sholat di masjid, mengalir pahalanya. Itu kan masjid, Ustaz. Bagaimana dengan surau? Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Itulah mengapa ada disebut, ada istilah jami' dan ada yang tak jami'. Jami' maknanya ada sholat Jumat. Sedangkan masjid tak ada jami', hanya masjid tempat sholat 5 waktu, tak ada Jumat. Jami' itu diambil dari kata jama'ah. Jum'ah, jami', berkumpul pada hari Jumat. Lalu bagaimana dengan surau? Surau ini sebenarnya masjid. Surau adalah bahasa kita, bahasa Melayu. Sehingga kalau kita masuk ke dalam surau, kita tetap niat iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam surau, kita tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau. Karena dia tetap adalah hukum dia, hukum masjid. Karena ada sholat 5 waktu. Dan kalau sampai sudah diwakafkan, diambil balik, al-aidu ila hibatihi, orang yang mengambil balik hibahnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali, menjijikkan, kotor, najis. Begitulah Allah SWT memberikan ancaman yang amat sangat hebat tentang masalah surau. Biasa kalau di Sumatera, kampung halaman saya di Minangkabau, itu dipakai istilah surau. Sedangkan kalau di Jawa dipakai istilah langgar. Tapi itu semua adalah tempat sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan beberapa surau ada pula sholat Jumatnya, maka disebut dengan istilah surau Jumat, karena surau ada sholat Jumat. Tapi kesimpulan semua, bagaimana dengan musola? Musola tempat sholat di dalam rumah. Jadi Nabi SAW bertamu ke rumah seorang sahabat. Selepas makan, Nabi tanya, di mana engkau ingin saya sholat? Lalu kemudian kata sahabat sahibul bait, engkau sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholatlah di sudut rumah dia. Tempat Nabi sujud itu mereka pakai juga untuk sujud, mengambil barakah bekas kening Nabi. Maka itulah ada istilah musalla al-bait, tempat sholat dalam rumah, tapi bukan untuk berjamaah, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha. Adapun sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Tapi saya punya ibu, punya ayah di rumah, saya ingin mereka tak boleh ke masjid karena satu dan lain hal. Kita tetap lelaki sholat ke surau, ke masjid. Selepas kita sholat, cepat kita balik, kita menjadi imam, mengimami mereka. Bolehkah sholat 2 kali? Ya. Sholat yang pertama itu fardu, sedangkan sholat yang kedua itu fadilah, mencari keutamaan, dan dia termasuk dalam golongan sunnah. Amat sangat baik untuk kita melaksanakan ini. Lelaki yang soleh, sholatnya tetap di masjid. Sedangkan lelaki yang sholat di rumah, itu namanya lelaki solihah. Jadi kita ini, itulah beza lelaki dengan perempuan. Adapun perempuan sholat ke surau, sholat ke masjid, maka itu hukumnya mubah, boleh. Itulah kenapa dalam Masjid Nabawi ada namanya babun nisa. Bila kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada babus salam, lalu kemudian sebelah kiri ada babul baqi, karena dia pintu mengarah ke baqi. Selepas babul baqi, babu Jibril,
karena itu adalah pintu dulu kedatangan malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah babun nisa, karena itu tempat nisa masuk ke dalam sholat. Babun nisa ini bukan pintu yang baru, babun nisa pintu yang lama. Dulu pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, bila ada seorang perempuan masuk melalui babun nisa dan ada lelaki yang masuk dari pintu yang sama, dia akan dihukum sebat, dicambuk. Kenapa? Karena tidak boleh bercampur pintu masuk antara lelaki dan perempuan. Jadi tentang ini adalah pintu yang baik. Tidak mungkin pintunya ada, orangnya tak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan sholat ke masjid dengan menjaga adab-adab, membawa anak, mendengarkan tazkirah, ada pembacaan surah Yasin, ada pembacaan tahtim tahlil, ada semua pelajaran yang boleh diambil daripada tuan guru, maka amat sangat baik, mengalirlah pahala amal jariah sampai hari kiamat. La yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurathu, tidak boleh diwariskan, wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diambil keuntungan. Itulah bezanya dengan tanah kita yang ketika kita mati akan diambil oleh ahli waris. Ada seorang ulama melawat orang sakit. Di tepi orang sakit ini dinyalakan lilin, gelap malam, hidupkan lilin. Lalu kemudian orang yang sakit itu menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulama yang ada di samping, begitu dia tengok sudah sakratul maut, nazak, mati, meninggal, dia terus hembus lilin yang hidup. Hadirin yang hadir terkejut. Tuan guru, kenapa lilin dihembus? Mati, gelap kita satu ruangan ini. Mestinya ada orang mati, lilin makin banyak dipasang, karena orang makin banyak datang. Kata tuan guru, tadi waktu dia sakit, lilin ini halal kita pakai, karena lilin ini milik dia, dan dia tahu lilinnya hidup dipakai. Tapi selepas dia sakratul maut, meninggal, lilin ini haram kita pakai. Kenapa haram kita pakai? Karena sedetik lepas meninggal, lilin ini bukan punya dia lagi, lilin sudah berpindah kepada ahli waris, dan anak istri dia ada. Kita tak tahu mereka izin atau tidak kita pakai lilin ini untuk menerangi kita. Begitulah harta berpindah. Kalau kita hidup pukul 3 suku, maka 3.30 semua yang ada kita miliki berpindah kepada ahli waris. Suatu ketika sahabat duduk dengan Nabi. Nabi tanya, kamu lebih cinta harta kamu atau harta ahli waris kamu? Sahabat semuanya serentak menjawab, kami lebih sayang harta kami ya Rasulullah. Harta ahli waris kamu? Harta anak kami bukan punya kami, itu punya mereka lah ya Rasulullah. Kata Nabi, nyatanya kamu lebih sayang pada harta ahli waris kamu daripada kamu. Kenapa begitu? Karena kamu menumpuk harta, selepas itu kamu mati, dan semua yang kamu cari itu dimiliki oleh ahli waris. Itu menunjukkan bahwa kamu lebih sayang kepada ahli waris kamu. Adapun yang kamu bawa, itulah yang kamu sudah berikan. Dibelikan ke makanan busuk. Ma akalta fa'afnaita, wa ma labista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan bekal hari esok. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan bekal hari esok. Boleh untuk status esok pagi. Apa maknanya? Bahwa manusia ini sibuk. Berapa banyak manusia keluar rumah mencari rezeki sebelum azan subuh berkumandang, berharap nanti di tempat kerja akan sembahyang subuh. Rupa-rupanya jam lambat, terbit matahari, hilang masa subuh. Tak sempat jumpa anak. Balik bekerja, anak pun sudah tidur, tak nampak lagi. Berkumpul keluarga pun tidak. Lalu kemudian pukul siang zuhur, meeting, kumpul, bertemu, akhirnya juga tak sempat lagi sembahyang. Petang pun juga begitu. Nantilah sembahyang maghrib di rumah. Rupanya sampai di rumah pun sudah habis maghrib isya, letih, mengantuk, tertidur. Esok pagi berulang lagi. Terbiasa setiap hari, akhirnya lupa sembahyang, terlambat makan, masuk hospital. Dokter mula cek, kata dokter,
ini awak sakit lambung, sakit usus, sakit perut karena kurang makan, tak sempat makan. Memang manusia ini luar biasa, saking sibuknya mencari makan sampai tak sempat makan. Begitulah manusia pada akhirnya, dan puncanya adalah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Tapi saya bagi tazkirah, karena memang tajuk kita tentang sedekah menyuburkan rezeki. Bukan maknanya selepas ini esok semua orang di Labuan tak lagi bekerja. Kemana orang Labuan? Semuanya berzikir. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kita tetap mencari nafkah, kita tetap mencari yang tujuannya adalah membina masjid, tahfiz Quran, menolong fakir miskin, membayar zakat. Karena Islam ini bukan hanya agama yang bersiap untuk mati. Kalau masalah mati, siap tak siap, kita semua akan mati. Banyak orang berkata, saya ini siap mati Pak Ustaz. Masalah mati ini siap tak siap, kita tetap mati. Dan malaikat tak pernah tanya ke sebelum dia cabut nyawa, dia tak tanya, awak dah siap mati ke belum? Yang kita perlu persiapkan itu bukan masalah mati. Yang kita siapkan itu apa bekal kita selepas mati. Dan bekal yang paling hebat selepas mati adalah bekal sedekah. Tapi ada dua lagi, ilmun yang tafa'u bih. Kita bukan ulama, dan andai kita ulama belum tentu ilmu kita ikhlas, dan andai kita ikhlas belum tentu diamalkan orang. Lalu kemudian anak yang soleh, belum tentu anak kita soleh. Masa kita hidup dia soleh, lepas kita mati dia tak soleh, maka satu-satunya harapan tinggal lagi satu, sedekah. Ilmu boleh jadi tak diamalkan orang, tapi sedekah masjid, mereka tak perlu berkata ila hadrati. Kalau Al-Fatihah ila hadrati fulan bin fulan, tapi masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir, tahajud, qiyamul lail, duha, tazkirah, pengajian, tahtim, tahlil, baca Quran, maka mengalir laki kita semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan melalui pintu-pintu yang salah satunya adalah pintu sedekah. Makanya orang yang beruntung kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang menang. Peniaga yang menang kalau modalnya sedikit untungnya banyak. Dokter yang menang kalau banyak orang sakit. Tapi dalam Islam siapa orang yang menang? Orang yang selamat daripada sifat bakhil. Kenapa? Karena orang yang bakhil menyimpan harta, dan harta itu tak sempat dimiliki karena yang akan memilikinya adalah ahli waris. Ada sifat manusia dua, jama'a malahu wa addada. Jamaah mengumpul, addada menghitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, mati. Tak sempat menikmati sama sekali. Dimakan pun tidak, dipakai pun tidak. Saya dalam satu tazkirah dijemput makan. Masa sedang makan, saya makan sikit. Kata Tuan Haji yang menengok, Ustaz jangan tahan-tahan makan. Jangan Ustaz macam kawan saya, kata dia. Saya tanya kawan Tuan Haji macam mana? Kawan saya ni kaya Ustaz Abdul Somad. Kalau lalu kita duduk tepi jalan, lalu 10 lori, 7 punya orang, 3 punya dia. Oh, kaya betul, ya. Mana dia sekarang? Mati Ustaz. Dan tak sempat dinikmati. Ada sempat dia bina masjid surau, tak sempat Ustaz. Kenapa? Bakhil. Ustaz menceritakan aib orang lain, tak ada sebut nama. Kalau kita sebut nama orang baru tak boleh. Kita ambil iktibar pelajaran bahawa semua akan berakhir, yang kekal abadi adalah sedekah. Begitulah kita tengok semua orang-orang besar, yang pertama dia bina adalah masjid. Ketika Nabi sampai di Quba, Masjid Quba. Sampai di Madinah, Masjid Nabawi. Datang Amr bin As sampai ke Mesir, Masjid Amr bin As. Dan hampir semua raja-raja Melayu, sultan-sultan meninggalkan masjid. Kenapa? Mereka ingin mendapatkan amal jariah selepas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak boleh membina satu masjid, jangan tinggalkan semua. Mungkin kita tidak banyak yang boleh kita buat, maka jangan sampai kerana tak mampu membuat satu masjid lalu kita tinggalkan semua. Kalau boleh apa yang kita boleh buat, maka kita lakukan. Tapi Ustaz Abdul Somad tak ada ikut membina surau Ummi Hadijah. Saya tak ada ikut bina, saya ikut perasmiannya saja. Apa maknanya?
duduk bersama. Kalau dah selesai, ikut sembahyang, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sifatnya 5. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menegakkan salat, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Dan mereka hanya takut kepada Allah, tak takut fakir, tak takut susah, tak takut hilang harta, tak takut tak dapat pahala, karena keyakinan yang begitu kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 45 menit saya sampaikan tajuk kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang menyampaikan dan yang mendengar. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling ikhlas, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku nih, kata setan, bukan kata saya, kata setan. Gua nih, kata setan. Kebetulan setannya dari Jakarta. Aku nih, kata setan, mau menggoda anak cucu Adam ini seriusnya, bukan main. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim. Maka ketika dia menggoda dari 4 arah, kita pun minta cahaya kepada Allah dari arah depan dia. Wa amamina nura, dari belakang, wa min khalfina nura, dari belakang, wa an yaminina nura, dari kiri, wa an syama'ilina nura, dari atas dan dari bawah. Akhirnya kita dikelilingi oleh cahaya, tidak ada kegelapan. Setan, roh kejahatan, kegelapan, dia masuk dari tempat yang gelap. Itu makanya diskotik itu gelap. Pernah ngeliat diskotik terang? Ketahuan ini Ustaz Somad pernah ke diskotik. Ngapain orang ke diskotik? Mencari tempat gelap. Padahal kalau mau gelap nggak perlu ke diskotik, cukup mati lampu gelap. Bahasa Arab itu beda bentuk tunggal dengan bentuk jamak. Misalnya kitab, kalau satu kitab, dzalikal kitabu la raiba fih. Tapi kalau banyak, kutub, fiha kutubun qayyimah. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Masjid, kalau satu masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Masjid. Tapi kalau banyak, wa antum akifuna fil masajid. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Kalau bahasa kita enggak. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid-masjid. Begitu juga dengan cahaya. Kalau satu nur, tapi kalau banyak anwar. Jadi masjid ini adalah masjid yang memiliki banyak cahaya. Saya bersama dengan cahaya-cahaya para kiai, para guru kita. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, sehat badan. Ketua DKM Masjid beserta seluruh pengurus, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di antara doa Nabi ketika sholat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya yang pertama fi qalbi, cahaya di dalam hati. Tapi jangan gara-gara baru dengar ceramah tentang cahaya langsung nanti mengada-ngada. Saya nggak suka begitu. Besok pagi semuanya ngadu ke kiai, ke ustadz, ke guru. Guru, ya tadi malam setelah Ustaz Somad kemarin hari Senin cerita tentang cahaya, tadi malam jam 2 saya lihat waktu mati lampu di kamar istri saya itu badannya diterangi cahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonemu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikanlah di dalam hatiku ini cahaya. Bukan cahaya listrik. Cahaya apa dia? Cahaya iman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa orang bisa melihat dan tidak bisa melihat? Oh, kita bisa melihat karena kita punya mata, Pak Ustaz? Belum tentu. Kalau mau membuktikan omongan saya ini benar atau salah, nanti malam jam 12 tengah malam datang ke Masjid Al-Anwar, matikan semua lampu, buka mata. Nampak atau tidak? Tidak.
Itu buktinya bahwa mata belum tentu bisa melihat. Lalu kenapa kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena ada cahaya. Maka cahaya yang pertama yang kita minta adalah cahaya iman di dalam hati. Bisa melihat antara yang hak dan yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul. Saking banyaknya yang batil, akhirnya orang tidak kenal yang betul disangka batil, yang batil disangka. Maka kita minta cahaya dalam hati. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah, siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya di dalam hatinya, ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika. 5 dalam Sahih Muslim sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih. Kenapa orang tidak bisa membedakan mana masih yang asli, mana masih yang dajjal? Karena hatinya gelap, tidak diterangi cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan cahaya, famalahu min nur, maka sampai mati dia tidak akan mendapatkan cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya iman Islam yang ada dalam hati, kita bisa membedakan mana al-masih asli dan mana al-masih dajjal. Datang seorang mengaku dirinya al-masih, dia tunjuk kepada langit, ya sama imtiri. Oh, ada ibu-ibu di atas. Hai besti. Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Langsung turun hujan. Dia perintahkan kepada bumi, ya ardi umbuti, wahai tanah tumbuhkan tanam-tanaman. Langsung tumbuh tanam-tanaman di dalam masjid. Hebat. Lalu ketika ada mayat orang mati, dia tunjuk, ya mayit qum, wahai mayat berdiri. Orang yang mati jadi hidup. Kira-kira kalau datang makhluk yang begini sekarang, banyak nggak orang yang percaya sama dia? Banyak. Baru bisa bahasa semut aja udah banyak yang percaya. Apa itu baru Dajjal KW9, apalagi yang Dajjal yang asli. Dajjal tapi Dajjal asli. Makanya kita sholat kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh, Allahumma hdina fiman hadait. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdina, ihdina, beri hidayah, beri hidayah, beri hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah, kita kan sudah Islam. Hidayah ada 2, mas bro. Hidayah yang pertama dari kafir kepada Islam, insya Allah kita sudah dapat, amin. Hidayah yang kedua, istiqomah di dalam. Berapa banyak orang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Kenapa? Karena tidak ada hidayah di dalam hati. Maka nur yang pertama diminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ini semuanya cahaya iman dan Islam. Anak cucu kami sampai hari kiamat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad tubuh badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Kalau yang sekepal di dalam hati ini baik, maka yang lain jadi baik. Kalau yang segumpal dalam diri ini kotor, jahat, gelap, rusak, hitam, maka yang lain ikut menjadi jahat. Makanya ketika minta cahaya, yang pertama kali diminta cahaya adalah komandannya dulu, panglimanya dulu. Dia adalah hati. Ustaz Somad, Ustaz salah, itu bukan hati, itu namanya jantung. Sebesar jantung, sebesar genggam, di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Dokter mengatakan jantung, kita mengatakan hati. Daripada kita kelahi, kita pakai dua-duanya, jantung, hati. Rasakan sebelah kiri 2 jari ke bawah berdegup dan berdetak. Masih ada degupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak, ketua masjid sudah menyiapkan kain kafan. Jantung yang normal, yang sehat, maka insya Allah orangnya sehat. Makanya ketika jamaah datang, tiba-tiba ada satu yang menghilang. Ustadznya nanya, kemarin jamaah yang selalu sholat ngaji dengan kiat jalan di mana?
Mohon maaf Pak Ustadz, dia kemarin mendadak tiba-tiba karena sakit serangan jantung. Belum pernah. Kenapa dia meninggal? Kena kudis jantung. Kalau jantungnya sehat, yang lain sehat. Maka apa kata Nabi? Ketahuilah di dalam dirimu ada segumpal, ada sekepal. Kalau dia baik, yang lain jadi baik. Kalau dia jahat, yang lain jadi jahat. Kalau dia terang, yang lain ikut terang. Kalau dia gelap, yang lain ikut jadi gelap. Maka yang pertama diminta adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kita tadi mau datang ke Masjid Al-Anwar bawa motor, gasnya di tangan, remnya di kaki, koplingnya di tangan, giginya di kaki. Kebetulan belum metik. Tapi ketika kita di jalan, terbaca rambu lalu lintas, hati. Kenapa enggak tangan-tangan? Kenapa bukan kaki-kaki? Karena tangan dan kaki diperintahkan oleh hati. Kalau ada jamaah yang tersenyum melihat orang Ustaz Abdul Somad, maka hatinya tersenyum duluan. Nah, ini jamaah yang tersenyum ini, hatinya pasti sudah senyum duluan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah maka yang pertama kali diminta adalah hati. Hati, jantung normal berdegup. Bunyi degupnya kecil normal. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Pertama jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Mudah-mudahan yang dililit utang-utangnya segera lunas. Banyak sekali. Ini kelihatannya jamaah Masjid Anwar ini orangnya baik hati. Padahal yang ngasih uang beli keramik kan tangan. Kenapa nggak dikatakan baik tangan? Baik hati. Karena hatilah yang memerintahkan. Bapak menikah dengan ibu karena jatuh? Nggak ada yang jatuh tempo kan? Jatuh hati. Kenapa? Karena hati. Makanya apa kata pujangga? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hati percaya kepada Allah, tapi hati walaupun dia berada di badan kita bukan milik kita. Siapa pemilik hati? Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku, tancapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Sesibuk-sibuknya bapak, sesibuk-sibuknya ibu, wahai sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kamu ditugaskan mengutip zakat ke Yaman. Nanti kamu sibuk, jangan lupa sebelum salam ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sibuk ya Allah, tolong aku supaya hatiku selalu berzikir denganmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cahaya iman dan Islam. Setelah hati, lalu kemana? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i, pendengarannya ada cahaya. Apa maksud pendengaran cahaya? Bukan berarti seperti dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Diperiksa telinganya pakai senter kecil. Ini adalah makna kiasan. Jangan pulang dari kajian ini semua beli senter telinga istri. Kenapa? Mau lihat sarang Spiderman. Makna telinga cahaya adalah telinga yang dipakai mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan Ustaz Qawi kita tadi. Bainas sama'i was sumur bor. Saya hanya mau supaya telinga anak-anak kita ada cahayanya. Ustaz Somad tolong tahnik anak saya, ambil kurma, masukkan kunyah air kurma ke mulut anak. Saya nasihat Ustaz untuk anak saya, tolong di kamarnya MP3 Quran jangan mati. Oh, kalau pakai MP3 Quran habis paket Pak Ustaz. Tolong download, masukkan ke speaker Quran surat Al-Baqarah diulang-ulang untuk ngusir hantu, setan, jembalang tanah, nyi blorong, sundil bolong, gendurwo, mak lampir, suster ngesot. Ditambah lagi yang impor zombie dan Dracula. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari gangguan setan. Pintu setan masuk adalah musik-musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Ada musik yang mengingatkan kepada Allah, ada. Barakallah lakuma, itu boleh. Tapi musik-musik yang melalaikan,
nggak boleh di masjid. Ini orang kalau cahaya tidak ada di telinganya, dengar selawat terganggu. Tapi kalau menghidupkan mikrofon, menghidupkan sound, menghidupkan tape, menghidupkan suara di kamar sampai tetangga semua keluar. Lagunya I want to break free. Mudah-mudahan lagu-lagu yang lama-lama itu sudah taubat nasuha dibuang semua. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dulu sebelum hijrah banyak lagu Pak Ustadz. Lagunya apa aja? Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Terus masih didengar. Sudah saya sodakohkan Pak Ustadz. Mengalir dosa jariahnya. Yang dosa-dosa buang, masuk, bakar, hancur semuanya. Ganti dengan sholawat yang baik-baik. Lagu nggak boleh, haram. Lihat dulu lagunya apa. Kalau melalaikan kepada Allah nggak boleh. Masuk ke dalam telinga, terngiang-ngiang di kepala, masuk ke alam bawah sadar, akhirnya terbawa mimpi dan terbawa pada waktu mau mati sakaratul maut. Sedang nyetir terngiang-ngiang, sedang bawa motor terngiang-ngiang, pada akhirnya mau sakaratul maut pun terngiang dan kita ingat. Jangan dengar yang tidak baik, karena dia akan masuk ke otak, akan masuk ke alam bawah sadar, dan nanti mau sakaratul maut itu yang akan keluar. Jangan sampai pas mau mati, kecil-kecil kukira unyil. Dasar masyarakat Konoha, kurang pendidikan. Alhamdulillah masyarakat kita sudah berzikir, yang didengarnya baik. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang ketiga, wa fi basari nura. Basar, mata, di matanya ada cahaya. Oh, jadi di mata ada cahaya Pak? Iya, berarti Ultraman dong. Bukan cahaya. Jangan, tolong jangan nanti selesai ini video saya diedit. Enggak saya izinkan. Di mata cahaya maksudnya mata melihat kebenaran sehingga nampak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan di mata kami bahwa yang benar ini adalah benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan di mata kami bahwa ini adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi mata kita melihat kebenaran. Makanya selalu dianjurkan untuk melihat wajah ulama, untuk melihat Al-Quran. Kenapa di dinding Masjid Anwar ditulis kaligrafi Allah? Allah di pintu. Kenapa? Supaya mata saat melihat dinding ingat Allah. Kenapa di pinggir-pinggir jalan kalau kita bawa mobil dari Jeddah ke Makkah ke Madinah? Subhanallah. Gak lama setelah itu, alhamdulillah. Gak lama setelah itu, Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya mata kita melihat kaligrafi Allah, hati kita ingat Allah, dan kita mati husnul khatimah. Ini sekarang orang bawa mobil, begitu bawa di jalan tol kencang 140 km per jam, yang nampak bukan tasbih subhanallah, bukan asmaul husna, yang kelihatan apa? Iklan deodoran ketiak hitam. Wahai para pemimpin, kalau mau masyarakat kita ini, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, di jalan tol yang panjang, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Kita kalau pesawat landing di Kalimantan, bertepatan di Kalimantan Selatan, turunnya di Banjarmasin, itu di toko-toko, di warung-warung, di rumah orang Kalimantan, di dinding kita lihat siapa? Gambar Abah Gurus kumpul. Kenapa? Supaya mata melihat. Kalau kita pergi ke rumah Habaib, para Habib-Habib, apa yang ada di dinding rumahnya? Gambar Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, di warung, di toko roti, di rumah makan, di toko, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Mata melihat yang baik. Makanya di ruang tamu Bapak Ibu ada kaligrafi. Bagus apa enggak bagus? Jangan sampai pergi ke rumah teman, di ruang tamu gambar waktu nikah istri rambutnya kayak sarang tawon. Semua tamu ngelihat, oh ini sebelum hijrah ya? Iya, ini waktu masih zaman jahiliyah.
Zaman jahiliyah kok dipertontonkan. Simpan di kamar, cuma engkau dan istrimu saja yang tahu. Yang khawatirnya kita, foto bapak dengan ibu zaman dulu dipajang di ruang tamu. Datang teman lihat, kayaknya mantan gua. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Sunnah kanan dulu, sebelah kanan. Makanya kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, imamnya selesai sholat, mohon maaf membelakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung imamnya Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah syarika la Allahumma antas salam wa minkas salam, miring ke kanan. Kenapa imamnya miring ke kanan? Nanti anak bapak nanya, Papa, iya, Pak Imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa Nabi selalu mengatakan kanan dulu? Makan pakai tangan kanan. Video Ustadz Somad di komen, Ustadz kalau makan itu pakai tangan kanan. Saya pakai tangan kanan, itu di video Ustaz tangan kiri. Itu pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pakai selfie, itu ada setelannya, yang kanan nampak kiri, yang kiri nampak kanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah minta hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanannya cahaya. Dan memang cahaya-cahaya ini semuanya ngumpul di sebelah kanan. Guru-guru, mohon maaf ya, sebelah kiri. Iya Ustadz, memang cahaya di sebelah kanan, tapi kipas angin kan di kiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita sholat, soft itu ada kanan kiri. Ketika kita masuk, maka kita isi kanan. Tapi bukan berarti kalau kanan penuh sampai ke dinding, kiri tetap diisi penuh. Dan memulai soft juga dari sebelah belakang. Memulai sop yang baru di belakang imam, baru kemudian sop berikutnya adalah kanan. Kenapa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa ya'kulu bisimali, minum juga pakai tangan kiri. Makanya nanti kalau ketemu dengan teman, dengan kawan yang masih minum pakai tangan kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura, jadikan bagian sebelah kananku cahaya, karena ada gangguan yang mengganggu dari sebelah kanan. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi, berbisiknya bukan di sini. Yuwaswisu fi sudur, di sini. Siapa yang berbisik? Minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah dia kabur. Tapi kalau yang berbisik itu dari kalangan nas, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau untuk jin bacakan ayat kursi, kalau untuk manusia pukul pakai kursi. Hebat Masjid Anwar ini. Di tempat lain saya nggak, tadi pagi nggak dikasih kursi. Mungkin sudah habis di pilkada kemarin. Tapi di Anwar disediakan kursi yang empuk, yang lembut. Saya begitu duduk sini langsung bawaannya mau tidur aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura. Yang kedua, wa an yasari nura. Sebelah kiri kita diberikan cahaya, karena dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala terjagalah kita dari segala godaan. Godaan ada yang nampak dari manusia, ada godaan yang nampak, yang tidak nampak dari kalangan yang tidak nampak, namanya dari jin. Makanya setiap disebut dua makhluk ini, yang pertama disebut jin atau manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kenapa dia sebut duluan? Kenapa dia terus yang duluan? Karena memang dia kakak kelas kita. Makanya nanti kalau ada yang kerasukan, diganggu setan, oh, hai kakak kelas, nu'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Hai jin, keluar, kata yang baca ruqyah. Apa kata jinnya? Sesama setan dilarang saling ngusir.
Maka kita minta perlindungan cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasari nura. Di dalam dulu, setelah dalam keluar, setelah keluar ke mata. Kenapa? Karena yang pertama diciptakan Allah di dalam diri manusia ketika dia berada di alam rahim. Inna khalaqanal insana min nutfatin. Kami ciptakan manusia dari sperma. Amsyajin. Kami campur dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan bayi yang ada di dalam itu bisa mendengar dan bisa melihat. Makanya ibu-ibu hamil baca Quran, zikir, sholawat, karena anakmu yang ada di dalam mendengar dengan baik. Pak Kiai, ya saya hamil ini Pak Kiai, kira-kira apa amal yang bagus? Baca Quran. Baca Quran surat apa ya Pak Kiai? Surat Yusuf. Dibaca surat Yusuf. Maksud Kiai, ibu hamil baca surat Yusuf supaya anaknya tenang, supaya iman anaknya seperti iman Nabi Yusuf. Yang hamil salah sangka, dia sangka baca surat Yusuf anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir hitam. Komplain ke Kiai, Pak Kiai, anaknya kok hitam? Kiai nggak pernah marah, sejuk dengan tenang. Bojo dendi, suaminya mana? Suaminya ini, ya podo, kan sama. Kok marah? Justru kita khawatir kalau suaminya hitam, anaknya putih, berarti ada kontribusi yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kanan dan kiri kita ini penuh dengan godaan. Kita sudah mau ke masjid, apa kata yang kanan? Jangan ke masjid dulu bro, tunggu pensiun. Apa kata yang sebelah kiri? Kamu mau ke masjid? Iya. Aduh, itu teman kita kemarin 2 hari ke masjid, habis itu meninggal. Maka kita minta kanan dan kiri kita adalah cahaya. An yamini nura wa an yasari nura wa min amami, depan, bagian depan saya juga cahaya. Kenapa minta depan cahaya? Karena kita berjalan arahnya ke depan. Kalau ke kanan itu mundur, kalau ke belakang itu mundur. Maka kita jalan ke depan. Ke depan kita ini penuh dengan cahaya. Kita tatap 2025 dengan cahaya menyala, abangku. Saya ini sampai ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini hari terakhir saya tausiah. Terakhir maksudnya di Jakarta, Jabodetabek. Jadi saya pikir karena hari terakhir, ibarat tenaga sudah habis, jadi saya pikir nih suara saya di Masjid Anwar ini nggak bisa menggelegar lagi. Saya mau ceramahnya slow aja. Saya tadi berpikir nanti di Anwar judulnya ya tentang mati aja lah. Jamaah sekalian, apalagi udah disiapkan kursi kan, saya mau cerita tentang marilah kita ingat kematian. Rupanya karena jamaahnya ini bercahaya semua, saya pun jadi semangat ya. Allahu Akbar. Saya ngetes itu. Kalau begitu bunyi takbirnya itu tahan 3 jam lagi. Bapak masih tahan saya ceramah lama-lama? Saya nggak kuat. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Dari depan ini kita nggak khawatir karena kita bisa melihat. Yang kita khawatirkan yang datang dari wa min khalfi nura. Siapa yang datang dari belakang? Ini bukan orang lain. Siapa dia? Menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Waspadalah. Kira-kira yang menikam kita dari belakang itu orang jauh atau orang dekat? Kalau orang jauh dia nggak menikam, pakai apa? Sniper, tembak dari jauh. Tapi dia yang menjegal kita itu kira-kira orang jauh atau orang dekat? Seiring dengan kita. Musuh dalam selimut itu orang jauh atau orang dekat? Satu kelambu sama kita. Selimut kan dalam kelambu. Ada juga selimut yang di kamar mandi mau dicuci. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aman. Kalau begitu sudah, hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Oh, belum. Kenapa? Ada gangguan dari atas. Ini tidak gangguan, ini baik semua. Wa min fauqi nura,
dari bagian atas berikan cahaya, wa min tahti nura, dari bawah cahaya. Jadi kalau begitu berapa arah kita harus waspada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesti dijaga dengan cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi doa ini karena memang setan datangnya dari segala arah. La'atiyannahum min baini aidihim, saya, kata setan, akan menggoda mereka, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari kanan, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam akan didatangi setan. Makanya kalau ada panitia, ustadz, jamaah, pengajian Anwar ngajak ngaji, ayo ngaji yuk, kemana? Ke Masjid Anwar. Aduh lagi capek ini, dia berhenti, kalah sama setan. Apa kata setan? Aku aja mau masuk neraka serius. Aku nih, kata setan, bukan kata saya, kata setan. Gua nih, kata setan, kebetulan setannya dari Jakarta. Aku nih, kata setan, mau menggoda anak cucu Adam ini seriusnya, bukan main. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda mereka dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim. Maka ketika dia menggoda dari 4 arah, kita pun minta cahaya kepada Allah dari arah depan dia, wa an amamina nura, dari belakang, wa min khalfina nura, dari belakang, wa an yaminina nura, dari kiri, wa an syama'ilina nura, dari atas dan dari bawah. Akhirnya kita dikelilingi oleh cahaya, tidak ada kegelapan. Setan, roh kejahatan, kegelapan, dia masuk dari tempat yang gelap. Itu makanya diskotik itu gelap. Pernah ngeliat diskotik terang? Ketahuan ini Ustaz Somad pernah ke diskotik. Ngapain orang ke diskotik? Mencari tempat gelap. Padahal kalau mau gelap nggak perlu ke diskotik, cukup mati lampu, gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan mereka di tempat gelap? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar, mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu letaknya di hati. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Sudah berapa minta cahaya? Qalbi nura, fi sam'i nura, wa min ba'd basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, min amami nura, min khalfi nura, wa min fawqi nura, min tahti nura. Yang ke-10, waj'alli nura, jadikanlah aku cahaya. 2 riwayat. Riwayat yang pertama, waj'alni. Riwayat yang kedua, waj'alli. Apa bedanya? Waj'alni, jadikan aku cahaya. Waj'alli, berikan untukku cahaya. Dua-duanya baik, tidak ada yang salah. Kalau sudah menjadi cahaya, apakah bisa tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha hanya dalam 1 malam? Siapa yang bisa? Yang bisa melakukan perjalanan itu hanya cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Tidak perlu profesor doktor untuk menjawab Isra Mi'raj, karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Sekarang siapa yang paling cepat di dunia? Valentino Rossi. Kalah karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau nggak percaya, besok berangkat ukur sendiri. Jadi kalau kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa di Palestina 1500 km, berapa detikkah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Boleh untuk ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil. Insya Allah kalau pegawai BKN, Badan Kepegawaian Negara, kalau yang bertugas membuat soal PNS itu adalah orang yang ngaji, maka soalnya akan berkualitas seperti ini insya Allah. Amin. Memang Ustadz pernah ikut CPNS? Ini mantan PNS bro. Terus dulu waktu Ustadz tes PNS gimana soalnya? Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tono jaga di waktu malam, Tini jaga di waktu siang, Tony dijaga waktu petang.
Tini dan Tono tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Saya waktu baca soal itu, mau saya sobek-sobek aja rasanya. Masa kita belajar S1 di Mesir, S2 di Maroko, yang ditanya Tono, Tini, dan Toni? Tanyalah yang berkualitas, yang bergizi. Seperti main-main aja negara ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan anak-anak kita yang ngaji di masjid. Ini kalau saya lihat ke kiri, loh kok nggak ada anak muda ya? Ini yang hadir di masjid ini muda-muda semua. Memang enak kelapa muda. Kelapa muda bagai permata. Kalau Ustadz bilang kami ini muda, nampaknya Ustadz perlu pakai kacamata. Masalah muda dan tua itu bukan masalah umur, guys, tapi masalah rasa. Kalau datang ke masjid pengajian tetap semangat, maka dia adalah anak muda. Anak muda yang nggak pernah ke masjid, jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, Masjid Anwar ku lewati. Apa ini yang di hadapan saya, yang di kanan, yang di kiri? Ini bukan orang tua. Mereka ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu yang bersumpah pemuda itu orang tua atau anak muda? Orang tua. Lalu kenapa disebut sumpah pemuda? Semangatnya muda terus. Yang dikhawatirkan bapak semangatnya muda, ibu udah tua. Ibu juga semangatnya luar biasa. Betul, Bu? Kita doakan semoga bapak suami yang baik-baik, ibu istri yang solihah-solihah, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selalu diliputi cahaya kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika kita berada di dalam kegelapan, anak kecil nggak boleh mati lampu. Punya anak kecil, usahakan lampu nyala terus. Kenapa? Kalau mati lampu, anaknya nangis, sesak napas, megap, kaget, stres, depresi. Begitulah orang yang berjalan di atas dunia, tidak mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah, hidupnya sesak, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, makan pil anjing gila, spiritus, kecubung, sakau, mati. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, Korea. Di Jepang, negara maju, tapi mereka stres, depresi. Baru sedikit saja ujian hidup, nggak bisa tidur malam. Akhirnya pergi ke ruang tamu, ngambil samurai dari dinding, harakiri, mati. Orang barat, orang Amerika jam 2 malam gak bisa tidur, akhirnya makan pil obat tidur 1 lemari, mati juga. Orang barat itu pakai mobil mahal, kursinya empuk seperti ini, gak goyang air minumnya di gelas, saking jalannya bagus, gak bisa tidur. Orang kita jalan berlobang, polisi tidurnya 5, naik angkot, pas bangun lewat gang, marah sama supir, kok nggak dibangunin saya? Kata supirnya, saya juga tidur. Orang barat rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, dolar, euro, emas dan perak, nggak bisa tidur, stres, depresi, ketakutan. Orang Islam masuk masjid baru ngelihat ustadz, begitu khotibnya selesai, barakallahu li wa lakum fil Quran, langsung pulang. Selesai sholat bisik sama kawan, kayaknya sholat Jumat kita enggak sah tadi. Kenapa? Khutbahnya kok cuma 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan itu letaknya adalah dalam cahaya yang diberikan Allah. Kalau sudah mati lampu, suntuk, stres, napas pendek, tapi begitu lampu terang benderang bercahaya, hidup menjadi bahagia dan tenang. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari harta, kebahagiaan itu datang dari Allah yang memiliki hati. Mudah-mudahan kita ini semuanya bahagia insya Allah. Tapi kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu, ini semua orang ini bahagia semua. Kalau dilihat dari senyumannya, ini nggak ada yang punya utang, kan lepas ketawanya.
Orang kalau punya utang nggak mungkin ketawanya bisa lepas gini. Dipancing setengah mati pun paten. Lepas ketawa. Mudah-mudahan yang masih ada utang, dililit utang, segera dilunaskan Allah SWT. Oh, ternyata masih banyak juga. Apa yang membuat hati kita menjadi tenang? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Dari mana sumber kegelapan itu datang? Kegelapan itu datang dari dosa. Dosa apa? Pakai narkoba, mabuk, sakau, ganja, sabu-sabu. Hilang mabuknya, mabuk lagi. Kalau hidup cuma untuk mabuk, bagus mati. Zina, prostitusi, akhirnya kena virus HIV/AIDS. Kalau hidup hanya untuk berzina, bagus jadi monyet. Kasar sekali Ustaz Somad. Saya bilang monyet kasar. Orang melakukan perbuatan zina, kalau nama binatang aja disebut kasar, apalagi perbuatan binatang. Ada yang lebih ngeri lagi sekarang. Bukan cuma sekedar perbuatan zina, di atas. Orang laki-laki selera sama perempuan wajar. Ini sama laki-laki. Apa namanya itu? Namanya PLT. Apa itu? Pencinta lobang tai. Ustaz jangan ngomong begitu, menjijikkan. Mendengar omongannya saja menjijikkan, apalagi perbuatannya. Betul? Itu yang sekarang sedang ditampilkan di televisi. Pembawa acara LGBT, artis-artis LGBT. Mau dibawa kemana dunia ini? Turun laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena ulama-ulama yang ikhlas, kalaulah bukan karena ibu-ibu yang tetap membaca Yasin, berzikir di tengah malam, kalaulah bukan karena bapak yang masih tetap menghidupkan masjid, sudah lama air itu mau mengamuk dari lautan Samudra Hindia, dari Selat Sunda, akan bergulung naik menenggelamkan Jakarta. Namanya Sunan. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto. Kenapa tidak terjadi guncangan bumi? Kenapa tidak terjadi tsunami? Karena masih ada orang-orang, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Azab tidak akan turun selama ada Muhammad di tengah-tengah kamu. Apakah ada Muhammad di tengah kita? Ada. Muhammad Nur, Muhammad Sobri, Muhammad Ikhlas. Rasa kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud Muhammad berada di tengah kita, rasa dia ada. Kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Seakan-akan kita sedang berada bersama Rasulullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berumrah mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad SAW. Ongkos tanggung masing-masing. Berjalan kita pelan sampai di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sudah mau haru, sudah mau nangis, enggak jadi nangis. Kenapa? Diusir polisi. Haji. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Abu Bakar Siddiq sayang sama Nabi, ya dia ketemu dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, hijrah dengan Nabi. Lah kita nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi kalau lagi maulid, ya Rasul, 1400 jarak kita dengan Nabi. Kalau Umar bin Khattab sayang sama Nabi, Umar bin Khattab itu Arab, Quraisy, sama-sama putih, sama-sama mancung. Lah kita tak usah disebut ya. Kenapa jarak di antara kita jauh? Warna kulit di antara kita jauh, hidung di antara kita jauh. Kenapa kita dekat? Karena iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa orang Yahudi nggak mau ikut Nabi Muhammad? Orang Yahudi mau nabinya Yahudi juga. Dia nggak mau Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu dari jalur Ibrahim. Tapi jalur Ibrahim ini dua. Jalur Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Keturunannya disebut dengan Bani. Dia mau nabinya dari jalur Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad ini anak Ibrahim namanya Ismail. Dia nggak mau. Hanya cuman beda 2 jalur aja nggak mau. Kita berapa jalur? Bayangkan kalau orang di Indonesia ini
mau Nabi Muhammad itu, saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dia orang Arab, saya mau nabinya orang Betawi. Allah gede banget. Saya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad, saya mau nabinya pakai marga Muhammad Batubara. Tapi begitu ulama datang ke Nusantara, orang Banjar, orang Makassar, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, pripun kabare panjenenganipun? Semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa azab tidak turun? Karena masih ada rasa cinta kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kamu selama Muhammad masih ada bersama kamu, senantiasa cinta bersedekah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji Rasulullah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai tausiah jam 1.10, sekarang sudah jam 2.10. Makanya tadi saya mohon maaf ya Bu, saya selalu melihat ke atas, itu melihat jam. Memang ceramah di depan orang yang hatinya penuh dengan cahaya itu nggak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Tapi kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya gelap, telinganya gelap, matanya gelap, pembalap, pemuda berbadan gelap, capek kita ngomong. Kita ceramah serius berapi-api, dia garuk kepala. Kalau ada orang pas lagi ustaz ceramah garuk kepala, itu artinya kapan lah selesainya. Ustaz berapi-api mendengarkan, menyampaikan hadis Quran, baru 5 menit kuda Nil udah keluar. Saya nggak selamanya ceramah 1 jam. Pernah juga saya ceramah 5 menit saya selesai. Kenapa? Saya lagi ceramah, mereka ngobrol. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung saya pulang. Datang panitia ngejar saya ke lift eskalator, acara di atas. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Saya jawab dengan satu syair, la tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir, jangan gantungkan permata di leher babi. Saya bilang, ulang saya. Tapi kami bukan babi Pak Ustaz. Enggak tahu saya. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang baik, orang beriman. Yang kita bahas yang baik ayat Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bisa diamalkan.